semua yang masuk ke otak kita ditangkap oleh badan, ditangkap oleh tubuh. Di mana aja biasanya dirasain? Di kepala, di mulut gitu ya, di tenggorokan, bisa jadi di area jantung, dada, atau paru-paru, atau di area perut. Jangan heran kalau ada yang bolak-balik rumah sakit, ada yang bolak-balik klinik puskesmas ngerasa sesak nafas tapi nggak didiagnosa COVID misalnya, atau nggak didiagnosa radang gitu kan, kita ngerasa, duh jangan-jangan saya batuk kering, jangan-jangan COVID gitu kan. Ternyata laporan dari puskesmas juga banyak yang ketakutan, karena ketakutan jadi dia ngerasain gejala-gejala sakit kepala gitu ya, demam, dicek bolak-balik pakai termometer, sebenarnya nggak demam, tapi dia sendiri ngerasa meriang, ngerasa panas dingin gitu ya. Padahal pas dicek sama termometer suhunya normal gitu. Jadi pikiran kita bermain gitu. Ketika merasa takut, ketika ada yang ditakutin tanpa sadar, kita ngerasa, kayaknya nggak ada apa-apa deh. Saya mah nggak kenapa-napa, tapi kenapa tiba-tiba nggak enak aja gitu ya. Nah itu kenapa seperti ini, karena di Indonesia pada umumnya ya, dan budaya-budaya tertentu, kita tuh cenderung ini ya, nggak boleh ngerasain perasaan sakit, nggak boleh ngerasain perasaan nggak nyaman. Ingat kalau kita ke anak-anak atau kalau waktu kecil gitu ya, jangan nangis, sakit, atau disakit mah sakit, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Padahal ya, tapi kita diminta untuk tidak merasakan sakit. Nah, ketika kita diminta untuk tidak merasakan sakit, yang merasakan sakit adalah tubuh kita. Ini yang seringkali butuh perhatian lebih. Bukan hanya tubuh kita yang merasakan sakit, tapi ini kita lagi nanam bom waktu. Kapan tubuh kita nggak kuat nampung, dia akan meledak. Meledaknya dalam bentuk apa? Bisa dalam penyakit, bisa juga sebenarnya lebih banyak dalam bentuk gangguan mental gitu. Nah, dalam bentuk gangguan mental ini, biasanya kita respon situasi itu ada 3, pikiran, perasaan, dan perilaku. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita bersikap gitu. Jadi kalau misalnya nih di Karang Taruna ngelihat warga gitu ya, dia tuh berpikir bahwa, duh saya tuh nggak bakalan bisa melalui masalah ini gitu, karena di PHK, karena memang ya udahlah saya nggak akan bisa hidup lagi kayaknya gitu ya. Itu nggak cuman pikiran aja, biasanya dipengaruhi juga perasaan. Perasaannya semakin negatif. Perasaan semakin negatif ada kalau anak muda biasanya silet-silet tangan gitu ya. Biasanya ke obat-obatan karena kan susah tidur gitu. Mereka akan coba cari sesuatu yang menyenangkan gitu, atau ini bentuknya perilaku ya, atau melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya tawuran nih. Kalau misal di daerah saya nih mulai banyak remaja-remaja bosen yang kemudian milih untuk tawuran, jadi banyak yang di push up tiap malam ini ya sama Karang Taruna setempat gitu ya. Nah, tapi kan ini adalah ini apa namanya? Ini adalah sebentar ya Hamal, sebentar. Ya, boleh Teh. Nah, Hamal juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang mau bertanya, tentunya nanti bisa lewat chat Zoom seperti biasa ya. Dan yang mau bertanya Raisen juga boleh ya. Silakan Teh. Suara saya udah ada lagi belum? Udah ada. Oh, oke. Nah, jadi 3 ini yang bermain. Jadi jangan mengabaikan gitu ya, kalau perilaku kita mulai, kata orang kok nyebelin kok kalau misalnya di satu iklan gitu ya, lo rese gitu ya, karena ternyata perutnya lapar misalnya, tapi itu memang bisa terjadi. Perut lapar, ngerasa nggak enak, maka badan perilakunya jadi munculnya nggak enak juga gitu. Pikiran kita juga jadinya nggak bisa dikontrol. Misalnya contohnya seperti itu gitu. Nah, terus gimana kalau ada perasaan nggak cemas gitu ya, perasaan cemas gitu. Kalau gimana kalau ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman muncul. Nah, ini yang sering kali diabaikan. Kalau ada perasaan yang muncul, 1, terima dulu.
terima. Jadi kalau ada yang curhat, kuncinya adalah jangan langsung dikasih solusi, gitu. Kita bisa bilang, seringkali gini, yang datang ke saya gitu ya, klien yang datang ke saya setelah dia cerita, tapi saya tuh nggak ngerasa dipahami, nggak ngerasa dimengerti oleh orang sekitar. Kata orang sekitar, harusnya saya sanggup, harusnya saya nggak kayak gini, harusnya saya kuat gitu ya. Ternyata orang sekitarnya ketika dia bercerita, banyak menyarankan, udahlah jangan ngeluh, emang semua orang lagi kayak gini gitu. Nah, itu respon pertama. Salah atau enggak? Sebenarnya enggak sepenuhnya salah. Respon seperti itu bisa kita jadikan untuk penyemangat. Tapi reaksi pertama yang mereka butuhkan adalah orang yang diceritain ini menerima. Kita bisa bilang, oh ya nggak enak banget emang rasanya, iya ini emang situasinya lagi kayak gini, nggak pernah gitu kan, semuanya lagi susah gitu. Nah, itu pertama. Jadi ada penerimaan dari kita, baru setelah itu kita bisa bisa membantu teman-teman kita itu mengarahkan pada solusi-solusi setelah ya kita mengeluarkan apa yang dia rasakan dan apa yang di pikirannya gitu. Kadang-kadang di pikirannya itu kusut. Nah, ini kedua, setelah diterima ya oke, ternyata saya sedih, ternyata sakit hati gitu ya di PHK misalnya, ternyata ketika ngerjain jadi relawan terus nggak dihargain, teh marah gitu. Ya itu terima dulu, saya marah gitu kan. Kalau dia ditanya, ini gimana? Enggak apa-apa. Ke diri sendiri minimal kita harus jujur. Saya kesel, ya saya marah gitu ya. Udah kerja capek-capek gitu ya, udah nolongin gitu, tapi nggak ada yang menghargai. Nggak apa-apa bilang seperti itu sama diri sendiri. Setelah itu dikenali apa ya kira-kira gitu ya, yang membuat marah ini selain tadi, oh mungkin sayanya juga lagi capek gitu ya, oh mungkin emang udah kurang istirahat gitu. Oh, orang itu juga mungkin bersikap seperti itu karena dia juga jangan-jangan lagi dalam kondisi yang nggak enak gitu. Jadi sama-sama nggak enak. Di sini ketika kita mengenali, kita udah mulai bisa berpikir lebih jernih. Nah, fase ketiga dengan mengelola. Nah, ini cara mengelolanya gimana nih, kan paling banyak pertanyaan. Kalau udah nggak bisa-bisa banget, udah dicoba seperti ini, udah dicoba kayak gitu, tetap aja nggak bisa. Ternyata mengelolanya itu mudah sekali gitu kan. Yang pertama, melakukan relaksasi. Yang kedua, berpikir positif dan mengalihkan perhatian. Yang ketiga, menghubungi orang terdekat. Nah, harapannya teman-teman di Karang Taruna ini bisa jadi orang terdekat yang dihubungi gitu. Kalau bisa mah ya setiap Karang Taruna punya semacam call center atau apa gitu ya. Emang tempat ini aja gitu, tempat mencurahkan perasaan dan pikiran. Biasanya mereka percaya nggak percaya yang datang ke klinik gitu ya, 80% itu komplainer. Artinya mereka cuma butuh didengarkan, nggak butuh solusi. Jadi kalau teman-teman menghadapi orang yang lagi kalut gitu ya, jangan khawatir duluan, jangan kita kasih, oh ya kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Nah itu yang perlu kita antisipasi. Kebanyakan dari kita kan pengennya ngaco ke solusi gitu ya, karena solusi yang kita sarankan pun sebenarnya belum tentu tepat. Dan bisa jadi orang di hadapan kita yang mengeluh, itu tuh udah punya solusi, cuma dia lagi butuh aja ngeluarin apa isi pikirannya. Nah, bantulah mereka dengan melakukan relaksasi. Kalau kita udah jadi orang yang orang dekat yang bisa dihubungi, bantu melakukan relaksasi. Gimana caranya relaksasi? Gitu. Oke. Caranya relaksasi, saya akan stop share dulu. Saya akan coba kasih teman-teman 2 teknik relaksasi nih, gitu ya. Oke. Teknik relaksasi ini, gitu. Sebenarnya saya punya audio yang bisa teman-teman gunakan sebagai panduan. Tapi kalau kita lakukan di sini sepertinya agak panjang, jadi saya akan kasih yang singkat ya, gitu. Sebelum kita latihan, relaksasi ini tujuannya membuat diri kita here and now, saat ini gitu ya, dan penuh kesadaran, merasakan cuma diri kita, nggak mikirin yang lain. Gitu. Teknik yang pertama adalah deep breathing dan grounding. Deep breathing itu tarik nafas yang panjang. Coba
Ya, biasanya coba teman-teman silakan tarik nafas dan rasakan yang melendung itu, yang mengembung perutnya atau dadanya. Dada. Kalau dada masih salah. Wah, salah nih berarti. Ya, jadi teknik relaksasi yang efektif gitu ya. Nah, ini katanya PIK-R di kami ada Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja, itu udah bagus gitu. Tapi ini penting buat diketahui ya. Jadi deep breathing yang bagus itu yang menggembung itu perutnya. Jadi kita menggunakan pernafasan diafragma. Pernafasan perut. Gitu ya. Dicoba aja nggak apa-apa. Kalau kita masih pakai dada, ya it's okay. Namanya juga dada. Jadi kita bisa ambil Oh iya bener. bisa duduk yang nyaman, ya. Bisa duduk yang nyaman, cari posisi yang nyaman. Silahkan, kalau yang nyaman dengan tutup mata, silahkan tutup mata. Gitu ya. Sekarang, tarik nafasnya pelan-pelan dari hidung. Rasakan oksigen yang masuk dan terasa di seluruh bagian tubuh. Tahan, kemudian keluarkan dari mulut perlahan. Kemudian, ulangi sekali lagi. Tarik dari hidung. Tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Oke. Sekarang teman-teman bisa sambil membayangkan tempat yang nyaman untuk teman-teman sendiri, ya, sambil terus lakukan deep breathing, lakukan tarik nafas panjang, buang dari mulut. Oke. Teman-teman rasakan 5 hal yang bisa teman-teman lihat. Rasakan 5 hal yang bisa teman-teman lihat. Jika sudah, silahkan sadari 4 hal yang bisa teman-teman dengar. Jika sudah, kita sama-sama sadari 3 hal yang bisa teman-teman sentuh. Setelah itu, 2 hal yang bisa teman-teman bawi aromanya saat ini. Terakhir, tarik nafasnya sekali lagi. Buang perlahan. Pikirkan 1 hal positif tentang diri teman-teman. Oke, tarik nafas sekali lagi. Buang dari mulut perlahan. Itu 1. Grounding. Gimana rasanya, Hamal? Mayan. Nggak mikirin yang lain, ya. Yeah. Minimal itu tadi kita ngelewatin waktu sekitar 2-3 menit dan cuman mikirin diri kita dan apa yang kita rasakan. Gitu. Itu bisa bantu. Jadi kalau ada orang yang datang udah kesel, nangis-nangis, marah-marah, bantuin kayak gitu, grounding ya. Jadi suruh tarik nafas pelan-pelan ya dari hidung. Ada kursi atau ada bantal, dia suruh sandaran lebih enak lagi. Kemudian tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Oke, 3 kali baru diminta untuk coba sadari 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh atau kamu dengar, boleh dibolak-balik ya, bebas gitu ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Itu bisa membantu menstabilisasi. Terus kalau misalnya ada yang masih histeris gitu ya, masih takut, masih pagupok ya kalau bahasa Sundanya gitu ya. Papuket. Masih riweh gitu ya, masih aduh ini gimana, aduh ini itu gimana, bisa bantu dengan sok sekarang kerasanya di mana. Itu misalnya awal datang atau teman-teman nih mengeluhkan kalau aduh ini apa namanya dada teh sakit gitu ya, dada sakit, atau misalnya kesel banget
kesel banget sama ini gitu ya, sama suami di rumah misalnya, ibu-ibu atau apa gitu ya, sama anak gitu, ini kan gimana sih pemerintah itu kapan gitu ini anak-anak sekolah lagi misalnya, di rumah itu pusing misalnya, ibu-ibu datang. Teman-teman tuh bisa bantu dengan, Bu, coba pusingnya kerasa di mana? Pastikan di kepala, tapi nggak semua ibu-ibu ya ketika ditanya pusing kerasanya di mana, kepala enggak. Biasanya ada juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang nunjuk di dada. Ternyata dia bukan pusing, tapi bukan pusing sakit kepala gitu, tapi nyesek kondisinya itu gitu ya. Itu terserah badannya gitu. Nah, kita bisa tanya, "Sok, badannya kerasa di mana?" Badannya kerasa di mana kalau gitu dipegang misalnya amal sekarang dirasain dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, Hama rasain. Sekarang yang paling kerasa ketika Hamal nginget-nginget hal yang nggak enak selama pandemik ini, di bagian badan sebelah mana? Kalau Hamal tadi rasanya segini nih. Ya, paling kerasa di kanan apa di kiri? Tadi di kanan. Di kanan ya. Boleh disimpan tangan kanannya, ini apa, diusap-usap, tangan disentuh ya, disentuh bagian tangan kanan. Kamu bisa sambil istighfar, bisa sambil afirmasi positif, bisa sambil zikir atau apapun ya, mantra-mantra, rapalan gitu ya. Kemudian tadi lakukan tarik nafas, buang nafas gitu ya. Ya nggak enak ini rasanya, bisa ngomong gitu sama diri sendiri. Nah, kemudian ada teknik yang kedua, namanya EFT, Emotional Freedom Therapy. Gitu. Saya bakalan kasih ini brief nih ya, nanti teman-teman kalau yang tertarik mendalami bolehlah kita ketemuan lagi gitu, karena memang butuh sesi khusus nih ya kalau misalnya ini mah. Langkah-langkahnya sederhana. Yang pertama kita ketuk bagian ini nih, tangan gini. Kalau lagi capek akang teteh udah tugas gitu, terus capek rasanya gini aja, capek ya gitu kan, capek pisan gitu, capek banget, kapan ya berakhirnya nih, capek banget, terus ke sini capek banget, tapi saya bisalah, kayaknya bisa, insya Allah bisa, sambil bicara ke diri sendiri gitu ya, berarti ya? Iya, karena itu kekuatan ini. Jadi langkahnya dari sini ya, ke sini, ke atas mata nih, terus ke bawah mata, lalu ke atas mulut, ya, lalu ke bawah dagu. Ini dua tangan atau satu tangan teh? Dua jari. Oh, 2 jari. Kalau di sini di dada, bagian rusuk di dada kita ya, ini bisa diketuk-ketuk. Bagian rusuk. Di atas rusuk, apa sih, tulang apa sih ini namanya, tulang belikat ya? Tulang ya, apa? ada tulang yang 2 gitu ya? Ada tulang yang di sini. Yang menonjol. Ya, di bawahnya. Baru ke atas kepala. Atas ubun-ubun ya? Ya, kepala. Setelah itu di bawah ketiak. Bawah ketiak. Nah, bawah ketiak. Ini ya? Kalau udah di kepala, kepalanya lepas, terus gantian satu titik. Jadi jangan dua-dua gini, tapi jangan dua, tapi ini kepala dulu selesaikan. Baru setelah itu di bawah ketiak. Ya, oh iya. Kita ulangi. Jangan bergantian gitu ya. Tapi bereskan dulu kepala, terus ini ya. Iya, kita ulangi ya. Yang sebelah kiri, tadi kan saya sebelah kanan, jadi boleh gantian. Tangan. Kemudian mata, di atas mata. Sambil pejamkan mata juga enak. Iya, enakan menjeman mata tuh. Di bawah mata. Di bawah hidung.
Di bawah dagu. Di area dada. Langkah membantu. Kemudian di kepala. Nih ya, cara ngetuknya di tapping. Jadi cara ngetuknya pakai ujung ini, pakai ujung jari. Ya, kemudian pindah ke bawah ketiak. Itu diulang sampai ngerasa enak. Kalau dan kita bisa melakukan untuk orang lain, gitu. Jadi selain buat diri sendiri, suruh aja orangnya duduk rileks, kita bantu di area wajah aja minimal. Gitu ya, di tangan kita bisa kasih sini. Suruh ini ya, suruh boleh nih ya ada temennya, dicobain ke temennya. Yang ada temennya di ruangan gitu ya. Boleh dicoba ke temennya, ke adiknya, boleh. Jadi kalau ke teman, ke orang lain gitu ya, kita bisa bantu di sini. Sama seperti tadi, tapi biasanya kita utamakan area wajah sama langsung lompat ke kepala. Relaksasi gitu tapi jadi pengen tidur ya, ininya ya, efeknya ya. Aduh. Betul. Teh, waktunya tapi ini kayaknya udah mau habis banget nih, Teh. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya harus sesi ke pertanyaan. Terakhir dari saya, jadi seperti itu, teman-teman semua bisa melakukan itu dimanapun, kapanpun, dengan bantu siapapun gitu ya. Kalau ke lawan jenis, hati-hati yang sudah menikah untuk tapping ya. Kalau tarik nafas oke, tapi kalau untuk tapping sudah menikah, hati-hati lawan jenis ya. Jadi tetap jaga jarak, ini kan lagi jaga jarak ya. Biasanya pastikan kita menggunakan ini ya, APD yang memadai begitu ya kira-kira. Mal, kalau selanjutnya mau ada yang ditanyakan boleh banget. Baik, terima kasih Teh. Efeknya jadi ngantuk ya. Namanya kalau ada sesi pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung ke kolom chat, bisa juga langsung raise hand juga boleh, silahkan. Ini kalau di chat nih belum ada yang bertanya, mungkin karena tadi lagi pada sibuk tapping. Relaksasi itu tapping ya namanya? Ya, tapping itu salah satu bagian dari relaksasi. Silahkan, buat yang mau bertanya itu boleh, silahkan. Dan buat rekan-rekan semua yang ada kendala, masalah seperti tadi ya, masalah psikis, masalah mental, itu boleh juga ditanyakan. Silahkan, langsung saja. Nah, kita juga ini lagi siaran live nih di YouTube Rumah Sinergi. Jadi rekan-rekan semua juga jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya Rumah Sinergi tentunya. Nah, sekarang ini lagi live juga menyiarkan langsung ini. Jadi rekan-rekan semua perwakilan dari Karang Taruna Jawa Barat tentunya juga boleh memberitahukan teman-temannya untuk menyaksikan acara ini. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya untuk di chat Zoom, masalah-masalah yang dihadapi di tengah masyarakat. Tentunya kita semua yang tahu, yang terjun ke masyarakat, bisa bertanya langsung tentang apa saja yang perlu ditanyakan tentunya ke Teh Fitrian. Kalau nggak ada, saya mau nambahin 2 lagi. Kalau tidak ada, boleh nambahin nanti Teh Fitrinya. Ya, kalau belum ada, ini saya mau menambahkan sebenarnya tadi ya, selain teknik secara umum yang bisa kita lakukan di masyarakat dalam memberi dampingan psikologis itu ada. Oh, ada yang raise hand, Teh? Oh, ada. Sok, mangga. Boleh. Nanti kita sambil bahas. Silakan, dari siapa yang raise hand? Oh, dari Teh Rini, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bu Diah, ini kasih Karang Taruna Jawa Barat ini Bu Diah. Terima kasih banyak sudah gabung. Iya, Bu. Saya dari Kemensos, dari Jakarta. Iya. Maaf, tadi saya terlambat. Jadi nggak ngikutin materinya dari awal sih. Terus ada yang mau saya tanya ini. Boleh. Kalau berkaitan dengan definisi new normal sekarang gitu ya.
bagaimana sih berkaitan dengan situasi new normal sekarang, bagaimana apakah ada redefinisi untuk gangguan psikologis tertentu yang dulu dianggap abnormal, gitu ya, yang dulu dianggap abnormal, adakah sekarang perubahan definisinya sehingga dianggap normal? Saya kasih contoh, karena kebetulan saya nggak ngikutin literatur psikologi yang terbaru berkaitan dengan COVID-19 ini. Misalnya, kan sekarang orang selalu dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit semprot sanitizer gitu ya. Malah misalnya ada teman saya di kantor kalau belanja keranjang sendiri, terus nanti begitu sampai di rumah semua belanjaannya tuh dicuci gitu. Yeah. Nah, sampai makanan awal-awalnya karena dia belum tahu tekniknya, akhirnya wafer-wafer juga dicuci gitu. Ada yang kemasukan air. Nah, wafer dicuci. Kalau misalnya kita bicara pada masa sebelum COVID, mungkin kita bisa mendiagnosis orang itu sebagai obsessive compulsive disorder gitu ya. Nah, tetapi pada masa sekarang, apakah diagnosis itu ada perubahan? Gitu. Apa yang dulu dianggap nggak normal, sekarang bisa dimaklumi. Jadi, di dalam masa sekarang ini, sebatas mana sih perilaku seseorang itu dianggap normal dan dianggap tidak normal. Kalau dulu salah satu definisi abnormalitas adalah kalau misalnya gangguan kecemasan, misalnya kecemasan yang dirasakan itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Tapi kan memang sekarang ini orang karena merasa cemas, akhirnya dia mau ke kantor mikir-mikir gitu ya. Kalau nggak darurat banget gitu, dia nggak ke kantor, terus takut keluar rumah, takut ke pasar gitu kan. Jadi sekarang ini gimana definisi normal dan abnormal itu gitu. Terus yang kedua, saya mau nambahin aja sedikit, mungkin lebih tepatnya saya mau berterima kasih kepada Karang Taruna yang selama ini teman-teman di lapangan kan banyak memberikan informasi kepada masyarakat lewat sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai stres, maka coping stres itu kan ada yang berfokus pada emosi, emotional focus coping, dan problem focus coping gitu ya. Nah, menurut saya, Karang Taruna selama ini melalui edukasi dan sosialisasi itu sudah sangat membantu masyarakat untuk melakukan problem focus coping yang selama ini mereka nggak tahu bagaimana harus bersikap menghadapi corona. Kemudian Karang Taruna lakukan sosialisasi gitu. Yang selama ini bingung apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala-gejala, berarti kan itu perlu juga untuk problem fokus coping-nya, dan dengan sosialisasi yang diberikan sama Karang Taruna itu sangat membantu masyarakat untuk untuk mengatasi stres yang berfokus pada masalahnya. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, turun. Ibu Diah Rini ini kasih Kemensos Republik Indonesia tentunya ya. Iya. Silahkan, Teh Fitriani. Iya. Nah, ini pertanyaannya luar biasa nih ya. Jadi memang kita harus tahu nih, jangan-jangan mudah melabel gangguan gitu. Tapi balik lagi, kalau terkait dengan meredefinisi, ini tidak ada gitu ya dalam gangguan-gangguan itu. Tetap saja tidak ada, karena situasi yang tidak normalnya jadi dianggap sudah normal gitu ya. Sehingga respon-respon atau reaksi-reaksinya pun diharapkan sudah jadi kebiasaan tanpa mengganggu gitu, karena artinya di sini sudah ada perubahan sistem. Misalnya perusahaan belum sepenuhnya masuk secara ini ya, perusahaan belum sepenuhnya masuk setiap hari misalnya gitu, atau ada yang masuk setiap hari tapi mungkin namanya fed up, namanya itu secara bertahap gitu ya. Kita memasuki kebiasaan gaya hidup yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita lakukan gitu ya, jadi kita lakukan, dan ini didukung oleh sistem lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya yang dulu betul, yang dulu kelihatannya
OCD, bisa jadi sekarang bukan termasuk OCD, obsessive compulsive disorder. Tapi harus dilihat kan kriterianya, nggak hanya melakukan nggak hanya timbul takut gitu ya, nggak hanya timbul cemas, tapi ada kriteria lain yang mengganggu. Nah, sejauh apa mengganggu ini? Tetap parameternya apakah aktivitasnya ini jadi mengganggu dia atau tidak. Kalau dia lakukan, dia takutnya itu benar-benar sudah mengganggu, padahal sistem sudah mendukung, itu berarti cemasnya mulai mengarah pada sesuatu yang tidak normal. Tapi kalau kita masih melakukan misalnya cuci tangan, ya udah cuci tangan itu udah jadi kebiasaan aja. Bukan berarti karena kita aduh belum cuci tangan, balik lagi, aduh belum cuci tangan, balik lagi gitu ya, tapi kita udah terbiasa untuk makan, sebelum makan atau sudah megang sesuatu, kita cuci tangan dengan logika yang yang nyambung gitu ya, bukan karena sesuatu yang tidak jelas banget. Misalnya nih, masih ada aja orang, jadi kalau misalnya dibilang pembedanya gimana nih, terutama memang untuk gangguan kecemasan dan gangguan obsesif kompulsif ya, ini kita bisa lihat dari apakah memang karena dia cuci tangan terus, dia jadi nggak kerja-kerja, atau karena dia cuci tangan terus, dia jadi nggak makan-makan, gitu ya. Nah, itu ambang batas dia udah mulai menuju gangguan. Tapi selama dia cuci tangan 1 kali cukup, kemudian dia makan, itu masih oke. Walaupun jika dibandingkan masa sebelum pandemik gitu ya, frekuensi cuci tangannya itu lebih banyak. Nah, kemudian masalah kebersihan ini ya, masalah kebersihan, membersihkan bagian-bagian rumah gitu ya, membersihkan barang-barang yang datang gitu, selama itu tidak menghantui pikiran dia, artinya gini, kalau dia sudah bersihkan, dia ngerasa cukup dengan itu gitu ya, itu masih oke. Tapi ketika dia membersihkan tidak juga merasa cukup, sampai tadi ya wafer dibasahin gitu ya, atau berlebihan, berulang-ulang misalnya 3 kali ngebersihinnya di luar pakem-pakem yang diberikan standar kesehatan, itu kita biasanya mendeteksi bahwa ini sudah mulai ke arah gangguan. Tapi untuk meredefinisi sampai sejauh ini dari EPA atau dari Persatuan Psikiater dan Psikologisnya itu belum ada mengganti definisi ya dengan situasi new normal ini, walaupun kita mengantisipasi bahwa lonjakan gangguan cemas dan gangguan depresi ini akan sangat banyak nih di proses adaptasi menuju pembiasaan ini. Kenapa? Karena kan kita kayak seolah-olah dibolak-balikan ya dalam 3 bulan terakhir ini. Dibolak-balikan itu dalam artian dari yang tadinya bekerja di kantor, terus secepat kilat kita menyesuaikan diri bekerja di rumah gitu ya. Belum selesai situasinya gitu ya, kita sudah dihadapkan pada 3 bulan nih. Sebenarnya 3 bulan harapannya masyarakat itu sudah bisa beradaptasi gitu ya, sehingga proses tadi cuci tangan, proses membersihkan barang itu bukan jadi yang gangguan lagi, bukan jadi sesuatu yang emang harus diupayakan effortful, tapi memang sudah jadi kebiasaan kayak kita datang ke rumah, keluar rumah pakai sepatu gitu, hal-hal yang memang sudah biasa. Nah, tapi kalau itu jadi mengganggu dia, butuh waktu lama untuk ke kantor karena dia harus nyemprotin semuanya gitu ya sebelum nyampe kantor, itu bisa jadi ciri-ciri gangguan. Pada dasarnya juga kita melihat gangguan kalau ya orang itu sangat berbeda dengan orang yang ada di lingkungannya gitu. Perbedaannya tuh signifikan. Orang bisa masuk nih, misalnya masuk new normal, teman-teman lain, anak-anak lain udah bisa mulai masuk sekolah tanpa ada hambatan yang berarti gitu ya. Tapi ada satu anak yang nggak mau sama sekali ke sekolah gitu. Cuma 1 anak misalnya. Dari 120 anak di angkatannya. Nah, itu kita bisa katakan bahwa itu tidak normal berdasarkan statistika gitu. Gitu ya. Bu Dia kira-kira jadi nggak ada redefinisi, tapi kita bisa melihat gejala-gejala yang muncul, tapi berdasarkan tadi statistika, berapa orang nih kita ini bedanya berapa banyak, signifikan nggak kalau kita kayak gitu cuma sendirian. Ada kemungkinan bahwa kita lagi dalam
masa yang tidak wajar gitu untuk diri kita, begitu. Ya, Baik. yang Kasih. ya itu mungkin Hamal ya yang bisa dijelaskan. Intinya sih nggak ada perbedaan definisi, tapi kita mesti lihat lagi secara umum. Baik, Bu Dia hari ini bagaimana? Oke, terima kasih. Atur nuhun juga Bu Dia hari ini sudah menyempatkannya di tengah kesibukannya untuk menyaksikan acara ini. Ini ada pertanyaan lagi nih, yang lain, Teh Fitriani. Ini ada pertanyaan dari Kang Adit Adrian. Assalamualaikum, izin bertanya Teh. Saya Adit dari Karang Taruna, Unit 27, Desa Cinunuk. Gitu Teh. Halo, Teh Fitriani? Suara Hamal teh hilang tadi tiba-tiba. Masih ada suara Mal? Masih. Oke. Ini dengan adanya tren atau hashtag Indonesia Terserah, atau melihat langsung situasi dan kondisi saat ini, yang memang sudah tidak kondusif, dan tidak memperhatikan protokol kesehatan, mungkin dari warganya mungkin ya, terkadang kami sebagai Satgas penanganan COVID-19 merasa, percuma kita melakukan kegiatan pencegahan, tapi masyarakatnya malah abai. Nah, untuk men-trigger lagi semangat kami untuk terus berupaya mencegah COVID-19, seperti apa Teh? Jadi lebih kepada justru kitanya yang terganggu ya sebagai panitia karena gitu warganya. Coba. Iya, ya kadang-kadang ya wajar manusia ngerasa udah berusaha susah payah, tapi kenapa sebagian besar tadi saya bilang ya, kadang kita tuh kalau jadi minoritas jadi ngerasa ini siapa sih yang bener gitu kan, bingung gitu. Kita udah capek-capek ngejaga semuanya, tapi kebanyakan orang malah kayaknya kok nggak ngejaga gitu ya. Bisa jadi itu bikin kita pesimis. Tapi balik lagi, apa yang bisa jaga kita optimis adalah keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik gitu. Kadang-kadang kita mesti tahu value-nya gitu. Kan kalau orang udah nggak bisa ngejaga, berarti garda terakhirnya siapa? Diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri, bahwa kita ada di lingkungan yang tidak normal dan itu seolah-olah menjadi normal gitu ya, kalau memang sebagian besar masyarakatnya malah jadi ya nggak aware sama kesehatan gitu ya. Anggaplah kita berada di lingkungan yang tidak normal jadinya kan untuk menghadapi situasi COVID ini gitu. Nah, ya keyakinan, value sih sebenarnya kenapa kita harus melakukan ini, kan bukan buat siapa-siapa gitu ya, tapi buat diri kita sendiri. Ya itu yang terus bergerak bagi saya pribadi gitu ya, maupun kalau misalnya ada orang nanya gimana nih, apa kita perlu ikut-ikutan atau enggak, ya tergantung dari kitanya. Nilai buat diri kita melakukan itu tuh apa, karena ya orang lain mah nggak bisa dikontrol oleh kita. Yang bisa kita kontrol kan cuma badan kita, pikiran kita, perilaku kita, dan perasaan kita. Sementara orang lain itu jauh di luar jangkauan kita, maka yang bisa kita upayakan adalah diri kita. Nah, kalau sosialisasi ya lakukan terus-menerus gitu, yakinlah bahwa itu ada buahnya. Sedikit-sedikit pasti insya Allah ada buahnya. Apalagi kalau sebenarnya kita kan modeling ya, menyontoh gitu. Menyontoh ini, kalau semakin banyak yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, jadi setiap yang nggak menerapkan, dia jadi ngerasa nggak normal gitu. Makanya banyak-banyakin lagi aja sosialisasinya, jangan patah semangat, yakin bahwa yang kita lakukan ini positif gitu dan berdampak baik. Gitu Hamal, kira-kira. Oke Teh. Itu dia mungkin Kang Adit Adrian ya, sudah terjawab. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Teh. Boleh? Boleh. Ini ada dari Ridwan, dari Bogor nih Teh. Assalamualaikum, insya Allah semua rekan-rekan selalu diberi keberkahan. Amin. Nah, yang mau ditanyakan, hal pertama yang jadi pikiran saya selama ini yaitu dampak psikologis untuk anak-anak, terutama yang masih sekolah. Mungkin kejenuhan dan lain-lain gitu ya, bosan gitu. Apa ada teknis khusus untuk mengatasi anak-anak ini? Misalkan trauma healing, anak, edukasi tentang kondisi yang ada, itu bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua, berapa lama batas waktu bicara normal
ngobrol antara anggota keluarga di rumah tentang kondisi COVID-19 yang ada dan sedang dialami. Apa ada tips khusus dan sikap yang harus diambil oleh orang tua di rumah untuk mengatasi psikologis dalam keluarga? Jadi ada 2 pertanyaannya. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan aktivitas anak ya. Nah, ini agak challenging juga, menantang gitu ya. Kebanyakan klien yang datang itu memang karena anaknya tuh bosan ya. Ada anak yang akhirnya nggak mau pakai baju di rumah selama 24 jam gitu. Benar-benar telanjang bulat gitu. Terus ada anak-anak yang jadi ngegaratak misalnya. Ngegaratak itu apa ya, semuanya dimainin ya. Anak saya juga udah mulai rewel-rewel gitu, sebentar. Boleh Teh. Nah ini Kang Adit, Karang Taruna juga barusan ya. Nanti kita chat, ada Kang Ridwan, Kota Bogor, ini juga mungkin dari Karang Taruna dari Bogor ya. Luar biasa sudah. Terima kasih sudah bertanya, Kang Ridwan. Ya. Buat yang lainnya yang mau bertanya juga boleh, silahkan. Ya, Hamal, saya lanjut ya. Ya, boleh Teh. Anak-anak itu perlu dibuatkan, dicarikan aktivitas-aktivitas yang memang positif. Ini sebenarnya udah banyak kemarin-kemarin di-share, cuman kadang-kadang orang tuanya juga yang lama-lama bosen gitu. Orang ini layarnya digerak-gerakin ya. Nah, ini salah satu tantangan bekerja dari rumah tuh seperti ini juga gitu. Jadi rasanya saya sih pengen ke kantor lama-lama gitu ya. Nah, ini nah, kemudian aktivitas tuh di awal-awal masa pandemik banyak Pak Kang gitu ya, banyak yang ngebagiin lah, ada yang nggak usah di print, ada yang bisa dilakukan, ada video-video. Cuman ketahanan kita sebagai orang tua sejauh apa kita mau mendampingi gitu, tuh perlu komitmen juga sebenarnya, perlu perlu persistensi, perlu kekuatan diri untuk melaksanakan itu secara continue gitu sebagai orang tua gitu kan, karena orang tua yang terutama yang punya aktivitas lain, bekerja dari rumah, anak-anak juga ada di rumah, ini satu waktu gitu ya, apalagi tidak ada yang membantu, misalnya nggak ada yang bantu pegang anak, pasti pagupek banget, seolah-olah semua dikerjakan dalam satu waktu, ngurus anak, bekerja gitu ya, ngurusin rumah, itu pasti bingung. Nah, strateginya kita bisa bikin jadwal. Nah, bisa bikin jadwal supaya anak-anak ini nggak jenuh gitu. Kemudian dampak psikologis untuk anak-anak ini besar banget. Mereka itu harus terutama anak sekolah. Kalau anak-anak prasekolah ini cenderung aman. Kenapa? Karena mereka masih free play ya, masih banyak bermain bebas. Kebanyakan happy-happy aja ada di rumah gitu, ada di ruang terbatas itu mereka bisa bereksplorasi lebih banyak. Cuman untuk anak-anak sekolah, anak-anak remaja, SMP, SMA ini masih perlu banyak trial error, banyak uji coba maunya gimana gitu. Terus juga perlu banyak didengerin. Yang kayak tadi ya, kadang anak itu butuh didengarkan aja ya. Butuh didengarkan. Nah, permasalahannya seringkali muncul bagi yang sebelum pandemik gitu ya, punya masalah komunikasi di keluarga. Misalnya anak segan nanya sama orang tuanya, anak segan bercerita ke orang tuanya karena berpikir kalau dia bicara dengan orang tuanya dia mengganggu orang tuanya. Teknis khusus kalau ada anak yang yang ini ya untuk mengantisipasi dampak psikologis pada anak tadi, siapkan aktivitas positif. Yang kedua, mendengarkan anak, atau kalau saya biasanya anak-anak ini, anak saya 4 tahun, kemudian yang kedua itu 2 tahun, ini di briefing. Jadi di beberapa waktu tertentu saya akan bercerita tentang virus corona. Gitu. Kenapa mereka tetap harus diam di dalam rumah? Nah, itu penting gitu ya, karena ternyata saya ini
dari secara teoritis dan kebetulan saya mengalami anak usia 4 tahun itu sudah bisa bertanya, ini kenapa ya lockdown-nya gitu kan, taunya lockdown-nya karantinanya lama banget kok nggak selesai-selesai. Nah, saat seperti itu kita bisa tanya, oh iya ya lama, memangnya kenapa gitu kan, itu caranya. Jadi dialog seperti itu sudah bisa dilakukan sejak umur 4 tahun. Ternyata waktu ditanya, ya dia merasa ya kakak pengen ke mall gitu ya, pengen ke tempat makan, pengen main di taman bermain misalnya. Oh iya, kita bisa oh jadi kakak bosan ya, itu diomongin aja gitu kan, disampaikan di state gitu, emosinya tuh seperti apa. Itu pertama. Kedua, ajarin deep breathing, ajarin tadi yang tarik nafas. Nah, untuk anak-anak yang mulai rewel, ya bisa yang mulai rewel, mulai marah-marah, kita juga bisa kasih EFT kalau tanyanya. Kalau edukasi tentang kondisi yang ada, baik kesehatan sosial atau pertumbuhan anak, apa ada teknis khusus ini? Mudah-mudahan saya menjawab semuanya ya, ini karena borongan nih pertanyaannya. Kondisi ya edukasi itu tadi edukasi jadi penting kalau saya memilih menggunakan komik atau menggunakan cerita-cerita bergambar. Nih teman-teman juga bisa ke anak-anak atau ke orang tua ngajarin caranya dongeng. Caranya dongeng berkaitan dengan corona ini gimana? Alat bantunya gimana? Karena kan susah ya kalau nggak ada alat bantu anak-anak yang lebih kecil gitu. Misalnya ajarin mencuci tangan, kita bisa lakukan eksperimen pakai air, diisiin lada hitam gitu ya. Kalau tangannya nggak pakai sabun dicelup ke mangkok itu, ternyata si lada hitamnya nempel ke jari kita. Kalau kita ngolesin tangan kita ke sabun dulu, si lada hitamnya menjauh dari tangan kita gitu. Nah, cari aktivitas-aktivitas yang seru untuk menjelaskan ke anak. Insya Allah, kalau aktivitas serunya udah cukup positif, sebenarnya dampak psikologisnya bisa dikurangi. Nah, edukasi tentang kondisi yang ada seperti itu. Tentang kondisi sosial, nih, misalnya pertanyaan, kenapa itu yang jualannya nggak pakai masker? Gitu ya. Nah, misalnya ada yang lewat nih, atau ada orang lain yang lewat nggak pakai masker. Kita bisa ajak, oh ya mungkin nggak punya masker, kasih yuk maskernya yang ada di rumah misalnya. Seperti itu bisa dilakukan. Artinya, kita bisa memberi semua pengetahuan tersebut disesuaikan dengan usia anak. Gitu. Nah, tinggal dicari caranya gitu. Yang butuh edukasi untuk anak-anak nanti saya bisa share mungkin ya. Di akhir nanti saya perlu cari dulu ini file-filenya, tapi ada banyak gitu materi-materi edukasi buat anak-anak, ataupun kita bisa kasihnya sebenarnya ke orang tua. Banyak orang tua yang juga nggak menjelaskan ke anak-anak karena udah duluan pusing sendiri gitu. Gitu. Nah, trauma healingnya tadi ya bisa dengan EFT, bisa dengan diajarkan tarik nafas, bisa diajarkan relaksasi gitu. Biasanya bisa juga dengan aktivitas menggambar ya, dengan berbagai media. Kemudian yang kedua, berapa lama batas waktu bicara normal dan ngobrol antara anggota keluarga di rumah tentang kondisi COVID gitu ya. Sebenarnya waktu berbicara dengan keluarga itu ya unlimited gitu. Sebisa mungkin kita bicara dengan positif, ya banyaklah dialog gitu ya, banyaklah berdiskusi dengan para anggota keluarga. Tapi juga jangan sampai setiap kita bicara itu isinya ngasih tahu, ini loh beritanya, dari berita semakin naik gitu ya pasiennya. Jangan juga dari durasi itu, frekuensi kita bicara tuh sebenarnya cuma hanya menyebarkan ketakutan dan kecemasan gitu. Misalnya di ujung hari ini kondisi COVID, kalau misalnya kondisi COVID aja gitu ya, kalau saya biasanya kami para psikolog menyarankan untuk tidak banyak mengakses berita. Apalagi
Apalagi dari sumber yang tidak jelas gitu. Jadi kalau mau lihat berita, lihat kejelasan sesuatu, itu lebih baik langsung dari sumbernya, baik dari media televisi misalnya, atau media-media massa yang terpercaya gitu kan. Atau dari pakarnya langsung, dari ahlinya langsung yang memaparkan. Kami biasanya merekomendasikan menghindari untuk langsung percaya pada berita yang disebarkan melalui WhatsApp. Dan itu perlu diedukasi keluarga, RT, RW gitu ya. Itu biasanya lupa mudah terpercaya karena lalu lalang, tapi kita nggak nge-cross check. Kayak kemarin ya, berita ada 30 orang positif di penjaringan. Ini viral banget, katanya itu adalah ART. Kebetulan ini lagi masa-masanya ART balik lagi nih ke Jabodetabek gitu. Begitu disebutkan seperti itu, kan jadi was-was ya dengan ART di rumah gitu, menimbulkan kecemasan dan kepanikan tertentu. Ternyata setelah diklarifikasi, dikonfirmasi bahwa itu bukan ART, itu warga gitu ya, ada yang lagi ada rapid test, kemudian dicek 30 reaktif, entah bagaimana, tapi intinya sih bukan ART yang baru kembali dari kampung halaman. Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang kita mudah terpengaruh, dan ketika kita mudah terpengaruh dengan berita yang tersebar di WhatsApp tanpa cross check hasilnya, ini kita dengan mudah juga menyebarkan kekhawatiran itu pada keluarga di rumah. Nah, ini yang nggak sehat. Terus yang sehat yang gimana? Yang sehat tentu saja yang sewajarnya. Apa ada tips khusus dan sikap yang harus diambil oleh orang tua di rumah untuk mengatasi psikologis dalam keluarga? Komunikasi secara terbuka. Ya, teman-teman, ini juga ada satu yang dalam komunikasi itu satu yang kita sering lupa gitu ya. Kadang kalau kita bicara, ini kita pakai you message atau pesan kamu gitu. Yang kita titik beratkan adalah menunjuk orang lain misalnya. Kamu tuh harusnya banyak-banyak cuci tangan, makanya mama bilang cuci tangan gitu kan. Jadi kita banyak seolah-olah kita menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu ya. Tapi jarang dari kita duluan. Kita jarang bilang bahwa saya marah gitu kan, ya ibu marah karena apa gitu. Yang duluan keluar pasti kamu tuh kayak gini gitu kan. Kamu tuh A, B, C, D, E gitu. Maka penting dalam menjaga psikologis keluarga, kita memberi contoh komunikasi yang terbuka, komunikasi yang sehat, dan menggunakan iMessage. iMessage atau pesan dari saya gitu ya, pesan saya iMessage itu ya, itu menggunakan orang pertama sebagai penyampai pesan. Jadi ketika kita bicara, misalnya ya, kita bilang, misalnya mau nyuruh anak, jangan keluar rumah, kamu jangan keluar rumah terus gitu ya. Kita bisa bilang sebenarnya di balik bahwa ini loh, mama tuh takut kalau kamu keluar rumah, nanti kamu ketemu banyak orang gitu ya, terus pegang-pegang apa, nanti kamu ketularan. Jadi yang titik fokusnya adalah mama. Jadi mama pengen kamu tetap di rumah aja dulu gitu. Dan anak pun nanti pelan-pelan harusnya gitu ya dilatih untuk menyampaikan seperti itu. Gitu. Agar maksudnya tersampaikan. Agar maksudnya bukan hanya karena singkat, meh tereh, tapi nanti pesannya malah tidak tersampaikan, ya, tidak dimengerti sama anak. Kita mau nyampein A gitu ya, nyampe ke anaknya mah Z gitu kan. Ya jangan sampai seperti itu. Kan kita mau bilang, kita takut kalau anak kita ketularan di luar, makanya anak-anak diem di rumah. Apa yang nyampe ke anak biasanya? Mama mah galak, pelit, nggak boleh main di luar, misalnya gitu. Nah itu yang harus dihindari. Dengan seperti itu, insya Allah kondisi psikologis dalam keluarga juga terjaga. Nah, lalu sebagai orang dewasa, kita duluan yang perlu untuk menolong diri kita. Ingat kalau di pesawat ya, Hamal, kita tuh pakai oksigen buat diri kita dulu sebelum kita ngasih oksigen ke anak kalau ada apa-apa. Ya. Jadi, ketika di situasi seperti ini, pastikan
diri kita juga dalam kondisi yang fit dan oke secara psikologis gitu. Gimana caranya? Secara berkala, cek cek diri sendiri. Saya tuh lagi enak apa nggak enak? Saya tuh lagi kesel apa lagi oke berhadapan dengan anak. Kalau udah mulai kesel, udah mulai saya sendiri juga jenuh gitu, ya udah akui aja udah mulai jenuh, cari strateginya gimana caranya. Oke, oke. Nah, Teh, berkaitan dengan anak itu sendiri, berarti ini katanya Hamal dengar-dengar situasi psikologis anak juga mempengaruhi asupan gizi gitu. Jadi si anak itu juga nanti makannya jadi kurang gitu. Asupan gizinya jadi kurang juga dong kalau gitu kan. Nah, di tengah-tengah pandemi seperti ini itu bisa terjadi nggak sih? Dan bagaimana cara menangani ya kalau misalkan supaya itu tidak terjadi? Iya, ini ya nanti saya bahasnya bakalan jadi banyak nih kalau tentang Kalau tentang gizi beda lagi ya berarti ya. gitu ya, tentang gizi. Tapi yang jelas dalam kondisi seperti ini ya kita sama-sama saling ngingetin gitu ya, kalau orang tua kalau misalnya suami istri, istrinya lagi sepaneng ya suaminya yang ngingetin, suaminya lagi sepaneng ya istrinya yang ngingetin, ngasih waktu masing-masing diri kita pasangan untuk punya waktu sendiri gitu. Itu penting banget gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaannya, gantian ngatur jadwal siapa yang kerja dari rumah, terus kalau kita bekerja anak sama siapa, ngapain gitu ya, jadwalnya apa. Kalau anaknya sudah besar juga bisa dibebankan gitu ya, dalam tanda kutip bisa diberi tanggung jawab, misalnya kakak jam segini, kakak jadwalnya ini, ngapain gitu. Itu diatur, karena kalau efeknya ke dalam pola asuh kita, bagaimana kita mengasuh anak-anak gitu ya, dampaknya tuh sangat besar kemana-mana dan nggak cuma hari ini aja gitu ya. Misalnya anak nangis gitu ya, atau marah sama orang tuanya, atau ngelihat orang tuanya naik pitam, terus lupa minta maaf gitu ya. Ini merembetnya sampai besar. Jadi kalau masalah pola asuh mah ya sebisa mungkin kita sebagai orang tua menyadari lah kapan kita bisa berhadapan dengan anak, kapan kita benar-benar nggak bisa berhadapan dengan anak gitu. Itu penting banget untuk kerja sama dengan pasangan. Kalau yang sendiri ya bekerja sama dengan anak-anak tentu saja gitu ya, menjelaskan situasinya seperti apa. Apalagi kalau harus berada di dalam rumah selama 24 jam, 7 hari, ketemunya itu lagi. Gitu. Oke, Teh. Nah, untuk berkaitan dengan tim siaga COVID itu sendiri nih, Teh. Di antara sesama tim siaga, itu kan sering juga kadang rarudet lah di antara panitia. Nah, supaya kita itu satu sama lain saling terhubung kan masih dalam physical distancing tuh. Nah, posisinya bisa nggak dengan cara virtual kini juga kita bisa tetap menjalin silaturahmi, itu bisa nggak dengan cara seperti itu kita menjadi cara yang efektif untuk saling menguatkan juga, Teh, gitu? Ya, bisa insya Allah. Tapi kan lagi-lagi ya kalau virtual gini memang kuota, amal gitu ya. Pasti ada hambatan, tapi insya Allah bisa banget diupayakan dengan stay connect itu kan tetap terkoneksi dengan orang lain itu kan menjaga kesehatan mental kita juga ya. Tapi ya jangan sering-sering, karena kalau sering-sering jadinya tadi kalau konfliknya virtual repot juga gitu. Maka diatur nih kadar kita terkoneksi dengan orang lain dan kadar untuk diri kita sendiri. Teman-teman yang ada di Satgas seringkali lupa, ini juga kan saya psikolog, itu kan ada Satgas COVID ya, seringkali lupa dengan jam untuk diri sendiri. 24 jam terus gitu ya nerimain telepon dari masyarakat gitu. Habis itu dia kelelahan gitu secara emosional, ke anak nggak bisa megang lagi, ke suami atau ke istri, ke pasangan marah-marah. Nah, ini juga kita mesti ngukur nih. Mengukur kadar dalam diri kita sejauh apa kita bisa ngehandle situasi gitu. Kalau memang kita kalau misalnya kita sebagai Satgas nih bisanya ngasih waktu sampai jam 19 lah ya, kasih waktu diri kita untuk beristirahat, karena dalam situasi seperti ini pun sistem imun penting kan gitu ya. Sangat berpengaruh kepada sistem imun juga tadi kan ya. Jadi itu kuncinya
ya, kuncinya untuk teman-teman yang ada di frontliners atau ada di garda paling depan, ada di Satgas ini, atur jadwal dengan teman-temannya gitu. Manajemennya perlu sangat baik gitu ya. Kalau bisa mah ada jadwal tertulis sip-sipan, kalau yang nggak bisa minta gantiin, itu udah pasti harus, karena kalau enggak nanti kelelahan. Kalau sudah kelelahan, nggak bisa lagi bantu orang. Gitu. Tapi Makan ketika kita berbuat baik kepada orang lain dengan menjadi tim siaga COVID, itu juga ada sebagian orang yang malah menjadi bahagia karena kita ikut bagian di dalam situ. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental Iya, kita? volunteering kalau kita bisa berbagi dalam situasi seperti ini sangat bisa sangat bisa sangat bisa membuat kita puas gitu ya, bahagia sama diri sendiri karena kita bisa ngasih di sela-sela waktu yang di sela-sela di situasi yang terbatas buat diri kita, ternyata kita masih bisa memberi ke orang. Nah, itu tuh balik lagi sebenarnya ke diri kita, tapi balik lagi jangan sampai kita ngasih ini jadinya rarudet di akhir gitu ya. Kalau ngasih semampu kita kan gitu ya. Jangan sampai kita ngasih ngutang gitu, jadinya minus gitu. Kita ngasih bantuan psikologis atau ngasih bantuan gitu ya sosial, tapi jadinya minus buat diri kita, ngutang gitu, dan itu juga nggak baik gitu. Nanti tetap malah harus ada remnya ya. tetap harus ada rem, harus bisa ngukur sejauh mana kita mampu membantu gitu. Kan kalau mau sedekah juga ya nggak, ya kita ngelihat kan isi kantong kita berapa gitu. Gitu ya. Nah, Teh, untuk menghadapi orang yang rarudet ketika warganya sendiri nggak mau dikasih tahu soal COVID, Teh. Jadi balik lagi. Lagi sosialisasi nih misalkan, tapi nggak ada yang, tapi ada warga yang ya beda lah. Balik lagi sih ya, tugas kita menyadari bahwa peran kita itu menyampaikan, bukan mengontrol orang untuk berubah banget gitu ya, itu tuh susah gitu. Peran kita menyampaikan, menghimbau, menegakkan aturan kalau ada aturannya gitu. Makanya kenapa pemerintah itu menilang kan gitu ya, menghukum yang melanggar gitu, karena ya itu power force akhirnya gitu, karena nggak bisa gitu. Balik lagi kan yang mengontrol perilaku, perasaan dan pikiran si orang itu gitu. Kita mau gimana kecuali kita masuk ke dalam tubuhnya dia, masuk ke dalam pikirannya dia, kita bisa ngarahin gitu. Di sini juga ada ekspektasi kita yang harus, atau harapan kita yang harus ketemu sama realita bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah yang sebaik-baiknya kita lakukan. Kalau orangnya belum mau berubah, ya sudah, serahkan saja itu pada Tuhan yang Maha Kuasa, terus kita coba lagi gitu. Itu penting gitu. Penting bikin batasan. Ekspektasi. Ya udah, oke, kita ini, tapi balik lagi ya, kalau kita bergerak secara organisasi pasti ada evaluasinya. Apakah cara kita yang belum ini gitu ya, yang belum tepat, tapi jangan sampai rudetnya ke diri sendiri, jangan sampai jangan menyalahkan diri sendiri ya Teh. Jangan, kita udah cukup kok bekerja itu, tapi ya itu mekanisme evaluasi tetap harus dikerjakan gitu. Sejauh apa kalau misalnya kita ada gagal, kita ada salah, nggak apa-apa, kita manusia, itu bisa diperbaiki. Tapi makanya balik lagi ya, kalau gini manajemen evaluasi berkala jadi penting supaya semua timnya nggak merasa ini salah secara personal gitu. Kalau udah bekerja bareng-bareng juga tanggung renteng, bukan salah sendiri juga nantinya. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi penutup dari Teteh yang bisa disampaikan kepada kita agar kita tetap semangat, tapi juga tetap ada remnya supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan mental kita sendiri. Oke, ya, sebenarnya yang saya mau sampaikan juga tambahannya nih, Hama, sebelum ditutup, ini juga terkait dengan bagaimana kita menyikapi orang yang kemudian sudah positif COVID di lingkungan kita ya, karena selain kita menjaga teman-teman yang belum terdampak COVID, kita juga kan perlu menjaga stabilitas gitu ya, stabilitas itu teman-teman yang
terdampak COVID gitu. Di beberapa daerah ini mulai nih ya yang udah keluar dari Wisma Atlet, keluar dari rumah sakit isolasi itu mulai ketakutan. Ketakutannya dia takut untuk tidak diterima kerja gitu ya. Takut tidak diterima masyarakat sekitar. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian dari masyarakat yang menambah ketakutan tersebut gitu. Karena itu kan jadinya stigma ya. Mereka itu juga termasuk orang-orang yang perlu kita bantu, tapi memang ada caranya, bantunya yang bagaimana gitu. Kita bisa buatkan untuk dukungan psikologisnya, kita bisa buatkan grup WhatsApp gitu ya, penyintas-penyintas atau para survivor ya, para survivor yang sudah selesai isolasi itu kita bisa buatkan grupnya, lalu boleh di situ berbagi cerita, tapi kalau memang ada yang membutuhkan, kita bisa hubungkan. Nah, tadi ya, yang bisa kita lakukan itu ada 3, mengamati, mendengarkan, dan menghubungkan. Kalau kita udah nggak mampu lagi mengatasi hal tersebut, maka kita bisa rujuk. Penting untuk tahu layanan Kemensos apa aja rujukannya, layanan perempuan dan anak, kalau memang katanya kan KDRT kasusnya jadi tinggi misalnya gitu ya, layanan-layanan PIK-R-nya misalnya, atau konselor-konselor yang ada di sekitar masyarakat yang bisa membantu, itu kita perlu pegang nomor kontaknya untuk hubungkan dengan orang tersebut. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengamati ya? Bagaimana caranya kita mendengarkan, lalu kita bisa ngelihat bahwa orang ini rentan secara psikologis, orang ini tidak rentan secara psikologis, orang ini baik-baik saja gitu. Sebetulnya ada tools-nya yang bisa digunakan, tapi ini saya perlu nanti mungkin bolehkah saya share ke admin atau ke penanggung jawab gitu ya, boleh nanti yang bisa digunakan teman-teman di masyarakat gitu, yang simpel aja gitu untuk ngecek apakah ini sudah di ambang batas atau tidak. Tapi yang jelas nih ya teman-teman semua, jika gejala-gejalanya dia sudah menunjukkan gejala menyakiti diri sendiri, ya, kemudian sulit tidur, berkepanjangan, sebagian harinya itu cuma nangis-nangis, misalnya ya, itu minimal itu sudah menunjukkan gejala-gejala yang patut diwaspadai gitu. Lebihnya kalau ambang stres, ambang cemas itu nanti teman-teman atau rekan-rekan di sini bisa lihat dari alat sederhana, sebenarnya alat sederhana yang bisa digunakan oleh setiap orang melihat sejauh apa sih apa kondisi psikologis orang tersebut, apakah rentan, apakah tidak gitu ya. Itu nanti saya akan share ke ininya ya, penanggung jawabnya, bagi yang membutuhkan bisa mengakses nantinya gitu kan, karena nggak ya. Kebetulan memang kita ada grupnya Teh, jadi nanti admin bisa mengirimkan. Oke, gitu Hamal itu jadi tadi 3 look, sebaik kalau bahasa Inggris itu look, listen, link, lihat, amati gitu ya, hubungkan, amati, dengarkan, hubungkan. Amati, dengarkan, hubungkan. 3L. Look, listen, link. Look, listen, link. Oke. Terima kasih Teh Fitriani, sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tidak cepat puas ya. Harus terus mencari ilmunya dimanapun dan kapanpun supaya bisa terus mendapatkan asupan selain gizi, vitamin, tapi juga nutrisi dalam ilmu pengetahuan kita semua. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Fitriani, sepertinya sudah di penghujung acara. Ini Hama langsung saja ini ke Pak Dr. Dhani Ferdian untuk memberikan sambutan penutup. Mangga Pak Dr. Dhani Ferdian. Ya, baik Kang Hamal. Terima kasih Teh Fitriani ya untuk materinya. Lagi-lagi materi ini tuh sebenarnya emang nggak cukup satu pertemuan ya. Iya, saya berasa ngebut nih. Jadi memang materi-materi yang dibawakan di kita tuh memang sebagai pen-trigger sih sebenarnya. Karena kalau kita mendalami satu materi itu, idealnya sih kita memang harus menghabiskan beberapa kali pertemuan gitu. Nah, tapi kan setidaknya teman-teman penggerak komunitas sekarang jadi tahu lah inti-intinya gitu kan, kunci-kuncinya supaya mereka bisa bergerak di komunitas ke depannya seperti apa. Tadi sih pesan yang baik yang saya rasa juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman di komunitas adalah
masing-masing komunitas siaga COVID juga menyediakan satu pusat konseling ya, atau satu tempat curhat lah, atau tempat mengadukan kondisi mental atau psikologi gitu ke tim tersebut gitu ya. Itu juga bagus karena mungkin bisa jadi orang kenapa akhirnya muncul gangguan mental emosional atau gangguan psikologis karena mereka nggak tahu tempatnya kemana mereka harus menyalurkan masalah-masalah tersebut gitu. Nah, harapannya sih dengan setelah pelatihan ini, teman-teman juga bisa buka satu pos atau satu bidang atau satu program yang berkaitan dengan konsultasi masalah psikologis gitu. Ya, apa yang tadi bisa dilakukan? Mungkin tadi setidaknya udah diajarkan Teh Fitri kan ada 2 lah yang saya tangkap ya kalau untuk masalah penanganan atau pemberian bantuan pertolongan pertamanya. Yang pertama masalah relaksasi dengan bantuan pernafasan ya, Teh Fitriani ya. Yang kedua dengan tapping gitu. Ya, dengan tapping tadi. Saya tuh jadi ingat tapping itu salah satu terapi berhenti merokok juga ada yang dengan tapping. Iya. Mungkin tahu ya. Iya. Iya, betul. Dengan cara tapping seperti itu mirip-mirip kali ya metodenya. Ya, jadi ya 2 hal tadi kan sebenarnya bisa teman-teman lakukan lah. Selain yang pertama tentunya mendengarkan, mungkin ya di yang berikutnya bisa mendorong si pasien atau si masyarakat yang bermasalah tadi untuk mengolah pernafasan, relaksasi, atau dibantu dengan relaksasi dengan cara sentuhan-sentuhan kayak tadi. Nah, untuk selebihnya materi-materi mungkin nanti Teh Fitri juga bisa di-share ke panitia, ya. Kita lewat saya atau lewat admin juga bisa. Nanti kita share materinya di grup komunitas Siaga COVID. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kang Hamal, gitu. Dan jangan lupa juga di pertemuan sesi 10 kita masih ada nih hari Sabtu nanti ya, jam 1 sampai jam 3. Nanti insya Allah materinya berkaitan dengan bagaimana menjaga atau bagaimana memenuhi kebutuhan gizi yang baik di masa pandemi gitu. Jadi walaupun di masa pandemi kan salah satunya yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan salah satunya adalah memenuhi kaidah gizi seimbang yang kita penuhi di keseharian makanan kita. Nah, bagaimana kaidah gizi seimbang itu dan bagaimana gizi seimbang yang terjangkau gitu ya, dengan harga yang murah, terjangkau tapi bisa memenuhi asupan gizi kita, itu nanti akan dibahas di hari Sabtu tanggal 6 nanti dengan pembicaranya ada Dr. Monik, salah satu ahli gizi di Universitas Pajajaran. Nanti beliau akan bicara mengenai masalah pemenuhan asupan gizi bagi masyarakat di masa pandemi. Saya harap teman-teman masih bisa tetap bergabung di tanggal 6 nanti. Dan mungkin di hari Sabtu juga nanti akan disosialisasikan, kami sudah membuat kriteria penilaian strata atau kualifikasi komunitas siaga COVID-19. Ini kalau teman-teman cari nggak akan ada dimanapun gitu. Karena ini original, autentik kita yang membuat. Nanti ada dari perihal administrasi, perihal program, perihal sarana prasarana, perihal kemitraan, dan lain sebagainya. Ada poin-poin yang kami susun untuk menilai sejauh mana sih kualifikasi atau level atau kualitas komunitas suatu komunitas siaga COVID yang diselenggarakan di masing-masing komunitas. Nah, insya Allah hari Sabtu itu nanti akan kami sosialisasikan apa saja poin-poin yang harus dinilainya. Kemudian teman-teman penggerak komunitas silahkan untuk mengisi itu. Nanti juga akan dibantu oleh Teh Raya, akan dibantu oleh Teh Raya berkaitan dengan Google Form-nya. Jadi nanti akan dibuatkan Google Form-nya untuk mempermudah teman-teman. Tapi selain Google Form, nanti mohon bukti-bukti dari apa yang dinilai di Google Form itu disampaikan ke Teh Raya. Ya, seperti yang dijanjikan sebelumnya, insya Allah buat 4 komunitas terbaik berdasarkan hasil penilaian kami dari 12 pertemuan ini, kami akan hadiahi kurang lebihnya ada 80 liter desinfektan dan 80 liter hand sanitizer, ya, yang akan dibagikan untuk 4 komunitas lah, ya, 4 atau 5 nanti akan kita lihat bagaimana komposisinya. Nah, itu akan dilihat dari seberapa tinggi nilai komunitas tersebut di penilaian yang kami buat berdasarkan bukti-bukti pendukungnya. Ya, kami berikan kepada yang terbaik supaya amanah dari donatur ini bisa tersampaikan dengan baik dan dijaga untuk bisa digunakan sebaik mungkin di komunitasnya masing-masing. Itu saja mungkin teman-teman sekalian. Jangan pernah bosan gitu ya. Insya Allah hari Sabtu kita akan
ketemu lagi di tanggal 6. Terus saja, terima kasih sekali lagi buat semua peserta. Terima kasih buat Karang Taruna Jawa Barat. Terima kasih juga buat Bu Diah nih yang rajin datang, Bu, luar biasa gitu. Sebuah kehormatan bagi kami gitu ditengokin sama ibunya di kementerian gitu ya, di Kementerian Sosial. Saya juga mungkin pengen dengar nih dari Bu Diah, sebenarnya upaya-upaya kayak gini ada nggak sih di Karang Taruna provinsi lain atau bahkan jadi programnya Kemensos atau enggak gitu. Ya siapa tahu nanti bisa ada kolaborasi atau gimana gitu ke depannya gitu, Bu. Ya nanti mungkin Bu Diah juga menyampaikan pandangannya dengan yang kita lakukan. Habis ini langsung Ibu Diah sambutan penutupnya mungkin Pak Dokter. Mungkin itu saja sih dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Diah rajin nengokin gitu ya. Terima kasih juga Bang Satria dan tim di tim kerja penanganan COVID-19 Jawa Barat. Luar biasa. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan ini berdampak dan bisa meningkatkan kapasitas dan tentunya memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hatur nuhun, Kang Hamal dan semuanya. Mangga. Ya, sama-sama Pak Dr. Dani Ferdian MKM, hatur nuhun. Selanjutnya Ibu Diah Rini yang kita tunggu-tunggu tentunya dari Kasih Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mangga Bu Diah. Terima kasih Kang Hamal, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pertanyaan Pak Dokter tadi, apakah kegiatan ini sudah dilakukan oleh Karang Taruna provinsi lain? Sepengetahuan saya tidak. Oleh karena itu, pertama kali saya membaca ada pemberitahuan mengenai kegiatan ini, saya sangat antusias gitu karena saya ingin tahu materinya apa saja, pesertanya tuh siapa saja, kemudian bagaimana prosesnya gitu. Bahkan saya sempat bilang sama Pak Satria, ini bagus banget kalau bisa kita jadikan model. Karena itu saya masih nunggu-nunggu nih Pak Satria, mana Pak Satria? Saya masih menunggu-nunggu Pak Satria mengirimkan tulisan, karena saya sudah bisik-bisik ke bagian OHH di pemberdayaan sosial Kemensos supaya program ini bisa di-endorse dan diketahui oleh lebih banyak orang lagi gitu, dipublikasikan di medsos-medsos resmi kami. Nah, kalau untuk Karang Taruna provinsi lain belum ada, sejauh ini yang sudah pernah melakukan Zoom meeting series, mungkin Pak Satria juga sudah mendengarnya karena Pak Satria juga masuk di dalam tim LKS atau Lembaga Kesejahteraan, Forum CSR. Forum CSR. Jadi pesertanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergabung menjadi pengurus CSR di provinsi masing-masing. Nah, mereka punya meeting series, tapi nggak sepanjang ini memang luar biasa, ini 12 ya. Kalau CSR itu cuma ada 4 meeting seriesnya. Nah, kalau yang di sini 12, dan materinya sangat lengkap, mulai dari dasar-dasar COVID itu apa, sampai kemudian ke aspek psikologisnya, kemudian kemarin sampai ke ketahanan pangannya. Menurut saya ini luar biasa sekali, ini sangat komprehensif. Yang sebetulnya yang saya sayangkan, kenapa ya pesertanya kok setiap minggu berkurang aja. Padahal ini kalau misalnya ini kita jadikan kapitalisme gitu ya, kita rupiahkan, ini nilainya tuh mahal banget gitu. Dan para pengurus Karang Taruna diundang untuk ikut di dalam kegiatan ini secara gratis. Jadi sebetulnya mereka tuh sangat diuntungkan kalau kita berhitung secara rupiah gitu ya. Nah, kan mereka juga di luar daripada keuntungan itu, mereka kan juga bisa meneruskan pengetahuan yang mereka dapatkan di sini kepada teman-teman mereka, kepada lingkungan mereka di sana gitu. Dan ini sangat membantu, mengingat di luaran sana kan banyak sekali informasi yang simpang siur, yang kita kadang bingung membedakan mana yang benar, mana yang hoax gitu. Tapi di sini informasi yang disampaikan itu sudah diberikan langsung oleh ahlinya, kemudian juga sudah disaring, topiknya sudah dipilih gitu kan, sudah dipantau juga oleh satgasnya. Jadi ini informasi-informasi yang terjamin gitu. Saya sih senang sekali, malah saya
kalaupun misalnya ini bisa dijadikan model gitu ya, saya masih berpikir bagaimana caranya mempertahankan audiens ini, mempertahankan ketertarikan mereka gitu. Karena sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan. Saya sih berharap teman-teman yang masih bertahan sampai hari ini bisa membujuk teman-temannya, bisa memotivasi teman-temannya mengenai betapa berharganya kegiatan ini buat mereka. Bukan hanya untuk mereka pribadi, tapi juga untuk rekan-rekan pengurus Karang Taruna yang lain yang karena keterbatasan kuota belum bisa bergabung di kegiatan ini, dan juga ini bermanfaat untuk keluarga mereka, untuk lingkungan mereka juga. Gitu. Mudah-mudahan panitianya juga dapat berkah yang lebih banyak lagi karena sudah berepot-repot selama 12 sesi mengurusi kegiatan ini. Baik, saya rasa itu aja dari saya. Ada masukan nggak, Bu Diah? Yang siapa tahu nanti bisa kami perbaiki, nanti jadi catatan Teh Raya nih. Buat penyelesaian. Jadi catatan Teh Raya sendiri ya. Ada batch berikutnya ya, Teh Raya. Ini kan alumni pertama nih, batch pertama gitu. Sebenarnya ini jadi, sebetulnya ini PR kita bersama ya. Sebetulnya ini jadi PR kita bersama nih. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempertahankan motivasi para audiensnya? Bagaimana caranya bisa membuat mereka terus mau involve gitu ya, bukan hanya di grup. Kan enak tuh kalau di grup mungkin mereka berpikir nanti juga ada materinya, nanti juga ada slideshow-nya gitu ya. Tapi ada kan cara lain supaya mereka mau tetap hadir di sini gitu ya. Karena beda rasanya kalau kita baca slide aja dengan kita mendengarkan langsung, kemudian kita juga bisa mendengarkan apa masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Ya. Baik, selanjutnya mungkin Bang Satria. Terima kasih banyak Ibu Diah Rini. Sama-sama, saya juga berterima kasih. Kita bergabung. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya melihat antusiasme ketika bicara soal kesehatan mental ini agak kurang dari banyaknya orang yang mau bertanya gitu. Nggak sebanyak ketika kita membahas soal keuangan kemarin, kemudian soal ketahanan pangan gitu ya. Karena memang isunya rada sensitif kalau yang kemarin. Kalau yang ini kelihatannya masih jadi isu pinggiran kalau ini kelihatannya. Karena kesehatan mental itu jadi dampak gitu, dampak yang kadang dirasakan, kadang nggak dirasakan. Gitu. Nah, padahal bahasan-bahasan kita sebelumnya itu justru banyak yang terkait dengan kesehatan mental. Orang bicara keuangan pasti ujung-ujungnya stres, kan? Kalau dia tidak terpenuhi. Orang bicara ketahanan pangan, misalnya kalau lapar segala macam, nggak ada supply, juga stres dan lain sebagainya. Orang bicara misalnya imunitas, bicara soal isolasi diri, kalau kemudian tidak optimal juga bisa stres dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya bisa jadi isu pinggiran ini sebenarnya muara gitu. Tapi aspek sensitivitasnya tidak terlalu boom gitu ya. Nah, kemudian saya melihat begini, kecemasan. Saya nggak tahu nih Bu Fitriani masih ada ya. Betul apa tidak kalau saya tarik asumsi bahwa kecemasan di masa abnormal itu menjadi normal. Ketimbang misalnya kalau orang cemas di masa normal malah jadi abnormal gitu ya. Saya nggak tahu apakah premis ini benar atau enggak. Tapi kalau ini bisa dijadikan dasar premis ini, mungkin juga bisa jadi pegangan buat kita bahwa orang cemas di masa abnormal itu ya normal-normal aja sebenarnya gitu. Cuman bagaimana kemudian tatanannya pada tingkat implementasi bahwa ini bisa diakali gitu supaya kecemasannya tidak berlebihan. Nah, kemudian soal edukasi, saya nggak tahu Bu, ini masih ada nggak ya Bu Fitriani ya? Kang Amal masih ada ya? Masih. Masih ya Bu Fitriani masih ada ya? Fitri. Ya, Teh Fitriani. Saya melihat ada sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan oleh relawan, dan kami juga sudah mulai memikirkan ini, yaitu melakukan edukasi, sosialisasi untuk kesehatan mental, sesuai dengan spesifikasi usia anak-anak seperti apa dan sebagainya. Dan itu medianya bisa kita buat semacam tutorial audiovisual. Jadi misalnya kalau anak-anak tutorialnya misalnya gambar kartun atau animasi seperti itu ya. Nah, ini saya melihatnya belum ada. Sejauh ini tutorial yang ada itu hanya tutorial untuk kesehatan fisik, bagaimana cuci tangan yang baik,
bagaimana kemudian physical distancing, memakai masker, dan lain sebagainya. Tapi tutorial yang terkait dengan kesehatan mental ini belum ada saya lihat. Padahal ini penting sebenarnya untuk melakukan pencegahan sejak dini. Gitu. Nah, kemudian itu yang mungkin bisa kita usulkan nanti kalau kita mau buat tutorial seperti itu perlu supervise dari Bu Teh Fitriani ya, seperti apa yang baik tutorialnya gitu. Kemudian yang berikutnya soal trauma healing, teman-teman Karang Taruna terutama yang di daerah bencana itu sebenarnya sudah terbiasa melakukan trauma healing. Karena mereka juga menjadi relawan di sana. Cuman memang trauma healing yang dilakukan oleh teman-teman itu ada masa waktunya, misalnya bencana di Pangandaran gitu ya, paling gempa itu cuma berapa lama, setelah itu normal lagi. Tapi kan ini kita di pandemi ini bencananya panjang sekali gitu. Jadi trauma ujungnya juga nggak tahu. Nah, trauma healing yang bagaimana yang pas di masa pandemi yang begitu panjang ini, bencana yang begitu panjang, saya kira dari teman-teman psikolog juga mesti memikirkan, mengendorse, memberikan masukan seperti apa yang efektif untuk melakukan trauma healing di masa bencana yang begitu panjang. Dan teman-teman yang Karang Taruna yang jadi relawan yang tidak jarang atau tidak pernah terlibat dalam melakukan trauma healing karena mungkin daerahnya tidak ada bencana, mungkin bisa belajar dari teman-teman yang pernah melakukan ini di daerah bencana seperti gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya, banjir dan sebagainya. Saya kira saya setuju tadi terakhir soal look, listen, link, dan mudah-mudahan ini juga menjadi poin penting buat teman-teman. Tapi untuk merekrut relawan sebanyak-banyaknya jangan 4L, untuk menghindari 4L. Kalau tadi 3L, 4L itu adalah lu lagi gitu ya. Jadi relawannya harus lebih banyak. Jadi Bu Rini, saya setuju memang tingkat partisipan harus menjadi concern kita. Padahal kalau saya termasuk dosen online nih. Kalau sebagai dosen online saya dibayar dan kuliah 1 semester ini untuk 12 pertemuan ini saya lihatnya orang mahasiswa ini mestinya kalau jadi mahasiswa mestinya bayar ini. Tapi teman-teman ini gratis semua, luar biasa sebenarnya. Jadi kesempatan ini untuk teman-teman yang di rank 30 40-an ini sangat beruntung teman-teman sebenarnya sudah bisa mengikuti kuliah yang luar biasa ini, apalagi ujungnya nanti kita berikan sertifikat. Saya pikir beruntunglah teman-teman. Dan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih Kang dan Dr. Dani, Teh Raya, Bu Diahrini yang luar biasa, kemudian Kang Hamal, terima kasih Rumah Sinergi, terima kasih Samudra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya boleh wabarakatuh. menambahkan sedikit, baru terpikir tadi waktu Pak Satria bicara, 1 boleh, menit silakan. aja boleh. Tadi kan kalau Pak Satria bilang mungkin topik kesehatan mental ini seksi, kurang menggigit gitu ya dibandingkan dengan topik-topik sebelumnya. Kemudian saya terpikir mungkin ada satu isu yang sekarang menjadi penting di masyarakat dengan lamanya kita stay at home, tentang cabin fever. Cabin fever ini kita nggak singgung, kita tadi sepanjang 2 jam kita bicara orang mengalami kecemasan terhadap corona, tetapi belum bicara bagaimana orang merasa mulai tidak nyaman gitu ya berlama-lama di rumah. Ya kalau misalnya rumahnya besar, kemudian dapurnya lega, jadi si ibu bisa setiap hari gitu kan. Sekarang kita pada senang belajar di rumah. Tapi kalau yang rumahnya sempit, kemudian misalnya mungkin ada anggota keluarga yang temperamental di situ, nah itu akan menjadi concern tersendiri untuk kesehatan mental selama masa stay at home ini. Dan karena masih akan panjang, kita nggak tahu sampai berapa lama kita harus dibatasi interaksi sosial kita di luar, sehingga cabin fever ini mungkin menjadi sebuah isu yang penting untuk dibahas. Yang kedua, kalau tentang trauma healing, saya rasa kejadian traumatis, apakah di sini masih ada Mbak Fitrinya, masih ada nggak? Mbak Fitrinya kayaknya sedang sudah nggak ada ya? Oh gitu. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan. Juga mohon masukan dari Mbak Fitri, apakah pendapat saya ini benar atau tidak. Kalau menurut saya, untuk trauma healing itu kurang tepat, sebab definisi diagnosis trauma itu kan tidak bisa diberikan langsung setelah kejadian. Tetapi berapa bulan setelah kejadian, kemudian dia mengalami ruminasi dan sebagainya, ingat-ingat terus, kemudian mimpi buruk, baru bisa dikategorikan trauma. Jadi ada kriteria diagnosis tertentu untuk
menyatakan bahwa dia mengalami trauma atau tidak gitu ya. Tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, di mana sekarang semua orang merasa cemas meskipun tidak diakui, kemudian merasa bingung apa yang harus dilakukan, menurut saya yang lebih tepat untuk diambil tindakannya adalah CISD atau Critical Incident Stress Debriefing gitu. Jadi bagaimana memberikan pengarahan secara massal, misalnya nih kalau yang bisa dilakukan Karang Taruna, ngumpulin masyarakatnya, kemudian bicara bersama apa yang dirasakan pada saat ini dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menurunkan tingkat stres tersebut. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Bu Diarini. Dan Hama ucapkan terima kasih banyak sudah yang sudah bergabung semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita kali ini. Mohon maaf kalau ada ngaret ya beberapa menit. Saya ucapkan terima kasih ke Bu Diarini, Kasih Kemensos. Terima kasih ada Bang Satria juga hatur nuhun. Kemudian seluruh kru yang bertugas dan juga Ketua Penanggung Jawab Ibu Bidan Raya Pak Dani Ferdian MKM dan tentunya Hamal Mas Kumambang dan seluruh kru yang bertugas pamit undur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.